ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari sekali lagi dari awal kita nyanyi sama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Semakin hari semakin apa yang tak pernah dilihat mata,
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama kita berkata, ya Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian. Bila Tuhan hadir di tengah kita, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sama-sama kita angkat Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kami mohon agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami juga doakan hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh,
supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 11. Kita akan baca ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan anak-anak. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita sudah belajar bagaimana Yohanes Pembaptis yang pernah bersaksi bahwa Yesus adalah Dia yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya, sehingga menjadi budaknya saja Yohanes merasa tidak layak. Kita sudah belajar bagaimana Yohanes Pembaptis pernah bersaksi bahwa Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Allah, yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Tetapi kemudian, ketika apa yang dilihat dan didengarnya berbeda dari apa yang diharapkan dan atau diyakininya, Yohanes Pembaptis sempat meragukan apakah Yesus benar adalah Dia yang disaksikannya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bila orang sekaliber Yohanes Pembaptis saja bisa mengalami goncangan iman, tidak seorang pun kebal terhadap resiko bisa murtad. Untuk memperkecil resiko murtad, iman harus terus-menerus dipelihara. Minggu yang lalu kita sudah belajar 4 cara kita dapat memelihara iman. Dalam nas yang kita baca hari ini, kita menemukan kelompok orang yang suka menyalahkan orang lain. Kita baca dalam Injil, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.
Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ini berbicara mengenai orang-orang yang suka mengkritik dan suka menyalahkan orang lain. Yohanes Pembaptis yang suka berpuasa dibilang kerasukan setan. Tuhan Yesus yang suka memenuhi undangan untuk makan-makan dibilang pelahap. Begini salah, begitu salah. Dasar suka mencari kesalahan orang. Mereka tidak pernah kekurangan bahan untuk menyalahkan orang. Akibatnya mereka sulit menjadi orang percaya yang bersungguh hati dalam mengikut Tuhan. Beberapa orang kurang menyadari bahwa kebiasaan suka menyalahkan orang, kebiasaan suka mengkritik orang lain, rawan membuat seseorang menjadi tawar hati dan murtad. Firman Allah berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kekurangan, dosa, kesalahan, kejelekan orang lain tidak bisa dipakai sebagai dalih untuk membenarkan kekurangan, dosa, kesalahan, dan kejelekan diri kita. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik bagi kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk berhenti saling menghakimi, tetapi memutuskan untuk berhati-hati. Jangan sampai kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Selain orang yang suka menyalahkan orang lain, kita juga membaca mengenai mereka yang tidak mau bertobat. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang dicatat oleh Alkitab adalah supaya kita percaya bahwa Dia adalah Mesias atau Kristus, yaitu Dia yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang dicatat oleh Alkitab adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia untuk memberikan nyawanya sebagai korban penghapus dosa seluruh umat manusia. Firman Allah berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ternyata, walau mereka adalah saksi mata dari mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Penduduk kota Korazim dan Betsaida tidak mau bertobat walau mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Padahal kalau kota Tirus dan Sidon yang amat jahat saja, bila melihat mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus di Korazim dan Betsaida, pasti sudah lama mereka bertobat. Begitu pula dengan penduduk kota Kapernaum.
Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Sodom adalah kota yang karena kejahatannya akhirnya dihukum dan dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau saja penduduk kota Sodom melihat mujizat-mujizat yang diadakannya, pastilah mereka sudah bertobat. Ini menunjukkan betapa keras, jahat, dan kejinya hati orang-orang Kapernaum, Khorazim, dan Betsaida yang tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata orang bisa melihat mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, namun tetap menolak untuk percaya. Suatu kali, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya, orang-orang Farisi yang adalah pemuka agama Yahudi, mereka bukannya memuji Tuhan untuk mujizat yang terjadi. Mereka bukannya turut bersuka cita dan bersyukur bersama orang yang sekarang sudah pulih lengannya. Sebaliknya, mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Firman Allah berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia bisa menjadi begitu licik dan jahat, sehingga firman Allah menggambarkannya sebagai hati yang sudah membatu. Tak ada lagi belas kasihan kepada sesama manusia. Tak ada lagi kasih kepada Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kalau sampai ada manusia yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, ini semata-mata adalah karena kasih karunia Allah. Kita tiba pada kebenaran yang ketiga, yaitu kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa bila seseorang bisa bertobat dan percaya kepadanya, ini adalah karena Allah Bapa berkenan menyatakannya kepada orang itu. Tuhan tidak anti orang bijak. Tuhan tidak anti orang pandai. Masalahnya adalah orang bijak dan orang pandai kadang-kadang terlalu sombong untuk mengakui keterbatasan mereka sebagai manusia. Mereka pikir mereka adalah manusia serba pintar dan serba tahu dan tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak anti orang bijak.
Tuhan tidak anti orang pandai, tetapi bagi beberapa orang, kebijakan dan kepandaian mereka itulah yang menghalangi mereka untuk percaya kepada kesederhanaan kebenaran Injil. Firman Allah berkata, "Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kebodohan bukan berkat, tetapi bagi beberapa orang, kepandaian justru menghalangi mereka untuk percaya kepada kebenaran Injil. Iblis memang memakai segala macam cara untuk menghalangi orang untuk mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa bila seseorang bisa bertobat dan percaya kepadanya, ini adalah karena Allah Bapa berkenan menyatakannya kepada orang itu. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Maksudnya, Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada orang-orang kecil yang bersedia percaya kepada kesederhanaan berita Injil tentang Yesus yang disalibkan. Tuhan Yesus berkata, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Di sini Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Hanya Allah Bapa saja yang mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya Allah Bapa saja yang mengenal bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya Allah Bapa saja yang mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib, yang bangkit kembali dari antara orang mati untuk menyediakan pengampunan dosa dan kehidupan kekal bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau hari ini kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini bisa terjadi bukan karena kepandaian atau kebijaksanaan kita, atau karena kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, atau sesuatu yang lain. Ini hanya bisa terjadi semata-mata karena Bapa sudah berkenan menyatakan siapa anak, siapa Yesus kepada kita. Semua adalah kasih karunia. Sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Walau kita tidak layak, tidak pantas untuk menerimanya. Firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh memegahkan diri
bahwa mereka mengenal Allah, sebab pengenalan akan Allah adalah kasih karunia, yaitu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia secara cuma-cuma, walau sebenarnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah. Karena itu kita perlu sering-sering bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah. Sedangkan Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Tuhan ingin supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita doakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita doakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga menerima kasih karunia untuk mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. kami datang Tuhan, Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. kami puji Engkau Tuhan, Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah Bapak Ibu, mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita sembah, sehingga Haleluya, sembah Tuhan, Haleluya, terpujilah namamu. haleluya, Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpuji namamu, namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
Karya laba kusyai kakara laba tanda karya laba kusyai. Irya laba holia laba tanda karya laba kusyai kakara laba kusyai. Irya laba holia laba tanda karya laba kusyai kakara laba kusyai. Irya laba holia laba tanda karya laba kusyai kakara laba kusyai. Irya laba holia laba tanda karya laba kusyai. Irya laba tanda karya laba kusyai. Jika Kami sambut Kau Bapa hadir dengan baik. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan, hamba memuji jika besar-Mu. katakan Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan hamba memuji, hamba memuji jika besar-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. sekali lagi Hamba memuji kebesaran-Mu. Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang sudah mengalahkan maut, Ajaib Tuhan, Allah yang sudah mengalahkan segala persoalan dan kekhawatiran kami ya Bapa. ajaib Hamba memuji, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Sementara musik dimainkan dengan lembut, siapa orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa engkau berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai kakaralaba kusyai. Ilialaba sandatorialaba kusyai kakaralaba kusyai. Apakah ada di antara kita yang suka mengkritik orang, menyalahkan orang? Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Irialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai kakaralaba kusyai. Apakah ada di antara kita yang sedang tergoncang imannya seperti Yohanes Pembaptis? Mungkin karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan. Apakah ada di antara kita yang sudah pernah melihat mujizat Tuhan terjadi di depan mata kita? Atau sudah pernah menerima mujizat dari Tuhan, namun kita tetap saja masih meragukan Tuhan? Mari kita berseru kepada Tuhan. Tolonglah aku yang kurang percaya ini ya Tuhan. Irialamo kakaralabakusyai kakaralabakusyai. Mari kita mohon agar Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita mohon agar Tuhan memberi kepada kita kemampuan untuk percaya kepada Tuhan. Irialamo labakusyai kakaralabakusyai kakaralabasandatorialabakusyai. Kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah. Bila hari ini kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu sering-sering berkata terima kasih kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sekarang bahwa hari ini kita boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Irialamo kakaralabakusyai kakaralabasandatorialabakusyai. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Terima kasih Bapa. Kami boleh percaya Yesus sudah mati di kayu salib menjadi hukuman dosa menggantikan kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Irialamo kakaralabasandatorialabakusyai karabasandatorialabakusyai. Irialabasandatorialabakusyai. Kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah. Mari kita mintakan kemampuan untuk percaya kepada Tuhan Yesus ini bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya mereka pun boleh memilih menerima kasih karunia dan dimampukan oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Irialamo kakaralabakusyai karabasandatorialabakusyai. Irialabasandatorialabakusyai. Irialamo kakaralabasandatorialabakusyai. Irialabakusyai kakaralabasandatorialabakusyai. Kami minta ya Bapa, agar orang-orang menerima kasih karunia,
menerima kemampuan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Irialamo, kakaralabasanda torialabakushai, kakaralabasanda torialabakushai, irialabasanda torialabakushai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Kami sambut Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus betapa engkau bersyukur untuk keselamatan yang diberikannya kepadamu. Beritahu kepada Tuhan Yesus betapa engkau berterima kasih. Engkau boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Irialamo kakaralabasanda torialabakushai, kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya kuasa kesembuhan-Mu dinyatakan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit, penyakit dan kelemahan kami minta dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-sel sakit penyakit kami minta dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus-virus, bakteri, kuman yang mengganggu tubuh anak-anak Tuhan, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kuasa kesembuhan Tuhan dinyatakan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon mujizat keuangan terjadi sekarang ini. Berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan persediaan-Mu yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menolong. Keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan Tuhan pulihkan. Segala pekerjaan iblis yang merusak rumah tangga anak-anak-Mu kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa agar Engkau memulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap orang yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan menolong kami, menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen dan sebagainya, Tuhan memberikan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh tidak percaya, roh ragu-ragu, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Aku usir engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Irialamo kakara laba sadatori alaba kushai. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dia yang berbangga di kerajaan surga bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang Tuhan, mari datang kepadanya, sujud di hadapan-Nya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah.
Mari kita katakan sekali lagi terima kasih Tuhan. Kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkenan menyatakan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berkenan meninggikan Tuhan kami Yesus Kristus dan menyatakannya kepada kami.
Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Siapa kami Tuhan boleh mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih karunia-Mu. Siapa kami Tuhan boleh mengenal Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih karunia-Mu. Siapa kami Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami mengasihi-Mu sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Diri alamo, kakara labakusha, diri alaba sandator, yalabakusha, kakara labakusha, diri alabakusha. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan.
Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya minta semua orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur dan pengakuan iman kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mengingat-ingat hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari kita katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku buat kemurahan-Mu Yesus. Hanya Yesus kau anugerah terbesar Tuhan, kuatkan hatiku, tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku buat kemurahan-Mu Yesus. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu Tuhan, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu, ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku Tuhan, jiwa. Mari bersama katakan, kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus kau anugerah terbesar, tunaikan syukurku kemurahan-Mu Yesus. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu Yesus. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan.
tiada